Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pelajaran rutin membahas buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana merenungkan makna gerakan dalam salat. Merenungkan gerakan dalam salat bentuknya ada dua. Yang pertama adalah merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan itu sesuai sunnah. Dan modal utama untuk bisa melakukan ini adalah dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dalam salat. Seperti bagaimana cara melakukan takbiratul ihram yang sesuai sunnah, bagaimana cara sedekap yang sesuai sunnah, bagaimana cara rukuk yang benar, cara i'tidal yang benar, dan seterusnya. Dan secara umum, seorang hamba akan berusaha untuk meniru panutannya. Sehingga ketika dia tahu bagaimana cara Nabi SAW melakukan ibadah, maka ketika dia menganggap dan besar semangatnya untuk meniru sunnah Nabi SAW, dia akan berusaha untuk menyesuaikannya. Dan itu bisa menambah kekhusyuan. Seperti Anda bisa perhatikan ya, seorang penari sampai pada posisi jari saja kadang diperhatikan. Sehingga saat dia meniru mentornya atau dia meniru gurunya, disuruh untuk gerak pelungkit gini, pelungkit gitu ya, disuruh untuk gerak kanan kiri, dia berusaha untuk meniru dengan sempurna. Dan itu dia kerjakan dengan fokus. Seorang yang menggunakan senjata, bahkan kadang sampai posisi jari itu diperhitungkan. Jari tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Nanti gimana ketika megang pedang, megang samurai? Apa yang harus dipikirkan ketika megang samurai? Apa yang harus lakukan ketika medang tembak? Megang ini, megang ini. Sampai posisi jari itu diperhitungkan. Dia akan berusaha untuk fokus melakukan sebagaimana yang diajarkan oleh mentornya. Maka demikian pula gerakan-gerakan yang lain. Dan tentu saja salat harus kita lakukan dengan semangat seperti itu. Mengapa harus sesuai sunnah? Karena secara umum manusia akan semakin yakin dengan amalannya jika amalan itu sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh panutannya. Sehingga jika Anda ingin melakukan gerakan sholat dan Anda yakin benar, ikuti praktek sholat Nabi SAW. Namun sangat disayangkan, semangat semacam ini tidak sehebat semangat ketika orang mau menirukan gerakan misalnya gerakan aktivitas tertentu. Gerakan megang senjata, megang pedang, megang apalagi misalnya, atau gerakan menari. Dia bisa semangat untuk meniru gurunya. Tapi giliran salat kadang asal-asalan. Padahal Nabi SAW pernah menegaskan hal ini dalam sabdanya, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Kata kuncinya adalah jadikan gerakan salat kita berdalil. Sehingga Anda bisa berpikir untuk melakukan gerakan sesuai sunnah ketika salat. Insya Allah nanti akan kami sebutkan beberapa rincian sunnah Nabi SAW untuk beberapa gerakan dalam salat. Hanya saja para pembaca yang ingin melihat lebih detail sunnah-sunnah Nabi SAW ketika salat, kami sarankan agar Anda membaca buku Sifat Salat Nabi SAW karya Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani
rahimahullah. Buku ini termasuk salah satu karya ilmiah yang menginspirasi saya untuk belajar sholat lebih serius. Alhamdulillah sudah banyak edisi terjemah dalam bahasa Indonesia. Anda tinggal searching di internet, insya Allah buku itu cukup banyak. Sifat Sholat Nabi SAW karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Baik. Dan ada sedikit cerita tentang buku ini ya. Ada seorang Soidali, ya, seorang apoteker. Beliau bukan termasuk orang yang rajin belajar agama di masa silamnya. Artinya beliau ya orang awam sebagaimana pada umumnya manusia yang mereka tidak memberikan waktu khusus untuk belajar agama. Kemudian satu ketika seusai bekerja, beliau istirahat di sebuah masjid untuk sholat duhur lalu istirahat. Beliau menemukan ada buku Sifat Sholat Nabi SAW. Kemudian dibaca buku itu. Akhirnya beliau punya ketertarikan untuk memahami lebih detail tentang bagaimana cara sholat yang benar. Sehingga di kesempatan lain dibaca sampai selesai buku itu dibaca. Dan beliau punya keinginan agar bisa bertemu dengan penulisnya. Akhirnya berangkatlah beliau menemui Syekh Albani rahimahullah. Kemudian beliau menjadi muridnya Syekh Albani dan termasuk di antara murid dekatnya beliau, murid dekatnya Syekh Albani. Sampai akhirnya beliau menjadi ahli hadis. Beliau adalah Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, hafizahullah ta'ala. Ada juga sebagian orang yang dia belajar sifat sholat Nabi SAW, edisi bahasa Indonesia. Kemudian karena tertarik ingin memperbaiki sholatnya, dia baca dari awal sampai akhir. Dia detailkan bacanya, sampai footnote-footnote juga dibaca. Dan mulai dari itu ada ketertarikan untuk belajar Islam lebih serius. Sehingga beliau belajar Islam lebih serius, belajar kitab-kitab gundul ya. Akhirnya sampai bisa membaca kitab gundul, baca kitab Arab, dan bisa menerjemahkan. Kemudian juga belajar materi-materi yang lain. Sehingga bermula dari buku Sifat Sholat Nabi SAW, dia punya ketertarikan untuk belajar agama. Saya menemukan beberapa teman seperti itu, dan alhamdulillah termasuk saya. Ya, dulunya ketika kuliah, sebagaimana layaknya mahasiswa yang lain, ya, kita tidak bisa bahasa Arab. Kemudian kegiatannya kegiatan murni kuliah, dan kalaupun ikut kegiatan luar ya kegiatan kampus. Sampai akhirnya saya menemukan buku Sifat Sholat Nabi SAW yang dimiliki oleh teman saya. Kemudian saya baca, ada ketertarikan untuk mempelajari lebih serius. Akhirnya saya baca buku itu sampai habis. Dan saya berusaha untuk membacanya lebih cepat sehingga mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari saya menyelesaikan satu buku Sifat Sholat Nabi SAW. Dan sejak saat itu ada ketertarikan untuk bagaimana melakukan sholat sesuai dengan dalil. Sehingga setiap melakukan takbiratul ihram, ingat, ada sunnah Nabi SAW ketika takbiratul ihram posisi tangan seperti ini. Lalu ada sunnah Nabi SAW ketika takbiratul ihram, beliau kadang melakukan jenis A, versi B, versi C. Lalu saya lakukan gantian. Ketika sedekah posisi tangan seperti ini. Ada versi A, versi B. Lalu saya lakukan gantian. Ketika ruku seperti ini. Ketika membaca doa ruku ada beberapa redaksi. Saya baca bergantian. Di sholat ini pakai redaksi A. Di sholat yang itu pakai redaksi B. Lalu sejak saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dalam bentuk semangat untuk belajar Islam lebih dalam. Kemudian saya belajar kepada Ustadz Aris Munandar hafizahullah ta'ala.
kitab-kitab yang berbahasa Arab. Alhamdulillah Allah anugerahkan bisa baca bahasa Arab. Dan itu awal mula saya mendapatkan hidayah untuk mau belajar Islam jauh lebih dalam. Baik, semoga barangkali Anda juga punya pengalaman yang sama. Sehingga dari memperbaiki sholat, semoga dengan itu Allah Ta'ala memperbaiki amalan-amalan kita yang lain. Karena kita yakin dalam setiap amal yang kita lakukan penuh dengan kekurangan. Dan bagi orang yang punya prinsip, saya tidak mau beramal kecuali yang ada landasannya, itu prinsip yang luar biasa. Karena banyak orang yang gak mau yang prinsip seperti ini. Beramal itu ya terserah saya. Saya mengikuti kiai terserah saya. Saya mengikuti tokoh agama saya terserah saya. Tapi kita beda. Kita beramal dengan prinsip. Saya beramal mengikuti Nabi SAW. Yang itu saya pelajari berdasarkan hadis yang sampai ke kita. Sehingga dengan demikian kita punya semangat untuk memperbaiki setiap amal kita agar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Semangat yang sangat bagus. Sehingga kami sarankan kalau bisa buku sifat sholat Nabi SAW karya Syekh Albani ada di setiap rumah. Ya, ada di setiap rumah masing-masing muslim agar kita bisa mempelajarinya dengan baik. Dan di buku tafsir sholat juga saya cantumkan, namun saya pisah-pisah ya. Misalnya bahas ruku, nanti tata cara ruku, kemudian renungan doa ruku, nanti bahas i'tidal, dan itu kan ada selisih jarak. Artinya diselingi dengan tafsir doa. Tapi kalau sifat sholat Nabi SAW itu kumpulan jadi satu. Khusus bahas masalah gerakan dan sunnah Nabi SAW terkait bacaan. Tayyib. Ini yang pertama. Jadi pengaruh besar ketika Anda ingin memperbaiki sholat agar sesuai sunnah, nanti saat melakukan gerakan, kita itu penuh dengan memikirkan bagaimana cara melakukan gerakan yang benar. Bagaimana cara bersedekap yang benar, bagaimana cara rukuk yang benar. Pikiran itu selalu muncul dalam gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Yang kedua adalah merenungkan makna dari setiap gerakan yang dilakukan. Allah menurunkan syariat sholat dipenuhi dengan hikmah. Sehingga setiap gerakan yang dilakukan oleh hamba hakikatnya mengandung banyak makna dan hikmah. Meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat lebih dekat gerakan demi gerakan dalam sholat, bagaimana hikmah dan makna yang perlu untuk kita hadirkan dan kita renungkan. Baik. Yang pertama adalah hikmah dan makna berdiri ketika sholat. Untuk sholat wajib, posisi berdiri merupakan rukun. Anda garis bawahi, sholat wajib posisi berdiri merupakan rukun. Sehingga kalau ada orang yang sholat wajib, tapi dia duduk tanpa uzur, sholatnya batal. Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang yang salat untuk berdiri. Melalui firman-Nya, "Hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu, terutama as-salatul wusta, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah qanitin dalam kondisi tunduk. Di situ ada perintah Allah wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah dalam kondisi tunduk. Sementara dalil dari hadis disebutkan dalam hadis dari Imran bin Husain, pakai sad bukan pakai sin ya. Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Kerjakanlah salat sambil berdiri. Kalau kau nggak bisa, kerjakan salat sambil duduk. Kalau kau nggak bisa, kerjakan salat sambil tidur miring, fa 'ala janbin. Kalau tidur miring nggak bisa, maka kerjakan salat sambil
tidur terlentang, sehingga dia kerjakan sebisanya. Ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Karena itu pada saat berdiri sholat, kita diperintahkan untuk tunduk menghadap ke arah tempat sujud. Ketika Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah, sehingga tidak dongak. Dan ini terlarang, ya. Terlarang, ada ancaman khusus. Orang yang melakukan sholat sambil mengarahkan pandangannya ke atas. Juga tidak tolah-toleh. Tidak melihat ke arah depan, tapi melihat ke arah bawah. Sehingga menampakkan suasana tunduk di hadapan Rabbul Izzah Azza wa Jal. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari juga melarang orang sholat sambil melihat ke atas. Dan larangannya sangat keras. Nabi SAW bersabda, "La yantahiyanna aqwamun." Hendaknya orang itu menghentikan kebiasaannya, ya, yang dia melihat ke arah atas. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambar matanya. Sehingga bisa jadi ketika hukuman itu diturunkan, maka orang jadi buta. Karena dia melihat ke arah atas. Renungan apa yang bisa kita hadirkan? Renungkan bahwa ketika Anda berdiri pada saat sholat, Anda sedang melakukan perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah menghadap kepada Allah dalam kondisi tunduk. Sehingga saat kita berdiri, saya sedang melaksanakan perintah Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan saya untuk berdiri ketika salat. Dan menjalankan perintah Allah itu satu kebanggaan. Ya. Coba ketika Anda tiba-tiba dapat instruksi, surat dari presiden. Ya. Bapak tolong tanam kacang. Nyuruhnya tanam kacang misalnya. Ya. Anda akan merasa kaget. Presiden nyuruh saya. Saya ini siapa kok sampai ada perintah seperti ini? Isinya suruh perintah, isinya adalah diperintahkan untuk tanam kacang. Maka kita akan semangat nanam kacang. Andaikan yang memerintahkan Anda adalah Allah Azza wa Jalla langsung. Dalam bentuk misalnya Anda, ini pengandaian ya. Misalnya Anda mendapatkan sebuah surat dari sang Nabi. Allah perintahkan agar kau membaca surat ini. Mungkin kita akan nangis. Nabi SAW pernah bersama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu beliau bersabda, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika surah Al-Bayyinah." Allah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. An aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru. Surat Al-Bayyinah. Kemudian Ubay balik bertanya kepada Nabi SAW. Wa qad sammani. Apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW. Naam. Betul. Fabaka Ubay. Maka Ubay pun menangis. Allah menyebut namaku. Nabi SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, Allah menyuruhku untuk membacakan surat Lam yakunil ladzina kafaru kepadamu. Ubay balik tanya, Allah menyebut namaku? Betul. Fabaka Ubay. Maka Ubay pun menangis. Nah, ada banyak perintah Allah dalam Al-Quran yang kadang kita melakukannya, tapi kita tidak menyadari kalau itu bagian dari perintah Allah. Maka renungkan bahasanya Anda sedang melaksanakan perintah Allah. Ini saya sedang menjalankan perintah Allah. Perintah penciptaku. Perintah Robku. Renungan pula bahwasanya saat ini kita sedang menghadap Allah di dunia. Dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat.
menghadap Allah untuk menerima hisab dalam posisi yang sama, yaitu posisi berdiri. Sehingga saat ini ketika di dunia kita menghadap Allah untuk memohon rahmatnya, untuk memohon ampunan darinya. Dan kelak kita akan menghadap Allah untuk dihisab amal-amal kita. Ada yang dimudahkan dan ada yang mengalami kesulitan. Sehingga semoga berdirinya kita menghadap Allah di dunia menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdiri ketika di akhirat. Selanjutnya yang ketiga, berharaplah kepada Allah sebagaimana Allah memudahkan kita berdiri menghadapnya ketika sholat pada saat di dunia. Semoga dengan ini Allah memudahkan kita menghadapnya di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia dengan melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan kesulitan. Dia akan menghadapi berbagai macam kesulitan ketika menghadap Allah Ta'ala di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, kita ingat ayat ini ya. Surat Saba ayat 31. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Andaikan kamu melihat ketika orang zalim menghadap kepada pencipta mereka. Idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim. Ketika orang zalim, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang zalim yang lainnya, dia menghadap Allah Ta'ala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Maka sesama orang zalim itu saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Di posisi mereka sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnu Rajab menggambarkan ketakutan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Wa kana al-ulama'u idza qama ahaduhum fi sholati haba ar-rahman 'azza wa jalla ay yashudda nadharahu. Dulu di antara para ulama, idza qama ahaduhum ila shalah, idza qama ahaduhum fi shalah, ketika mereka berdiri melakukan salat, menghadap Allah ketika salat, ya, habar rahman, mereka merasa takut kepada ar-rahman, Allah Azza wa Jal, ketika pandangannya melenceng. Habar rahman Azza wa Jalla ayasudda nadharahu. Dia merasa takut di hadapan ar-rahman, jangan sampai pandangannya itu melenceng. Tiba-tiba matanya ngelirik. Itu dia takut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Au yuqallibal has, au yaltafit, au yuqallibal hasa. Atau bahkan dia menoleh atau mainan kerikil. Au ya'butha bi syai'in, atau dia bermain dengan sesuatu. Au yuhaddithu ya'ni nafsahu bi syai'in minad dunya. Atau dia bicara dengan dirinya sendiri. Batin. Atau dia batin. Bi syai'in minad dunya, dalam perkara dunia. Illa nasiyan madama fi salatihi, kecuali jika dia lupa selagi masih salat. Masya Allah. Sehingga kalau Anda berhadapan dengan orang yang sangat Anda takuti, orang yang sangat Anda segani, ya, mungkin kita nggak berani untuk ngelirik, itu nggak berani. Misalnya kita sedang diminta untuk menghadap kepala sekolah atau Pak Rektor. Karena satu kejadian tertentu kita dipanggil. Kamu harus menghadap Pak Rektor atau kepala sekolah. Lalu kita menghadap. Satu meja dengan beliau. Beliau ada di hadapan kita, kita di sini. Lalu kita ditanya. Tiba-tiba kita menoleh. Kadang kan kepala sekolah atau Pak Rektor akan mengingatkan. Ditanya kok orang madep. Ditanya kok nggak menghadap, kok malah tolah-toleh. Baik. Seperti itu pula ketika kita sedang menghadap Allah Ta'ala dalam salat. Anda sedang menghadapi Ar-Rahman Azza wa Jal. Zat yang menciptakan kita,
yang memberi rizki kita. Maka saat kita menghadap kepadanya, jangan sampai kemudian pandangan kita menoleh, ngelirik, fokus di satu tempat, yaitu tempat sujud. Dan hadirkan suasana bahwasanya kita sedang menghadap Rabbul Izzah. Lalu batin kita juga fokus. Jangan sampai batin itu lari kemana-mana. Karena Allah juga melihat batin. Kalau di hadapan manusia, mungkin batin bisa lari kemana. Lalu kita batin juga. Ya. Tapi kalau di hadapan Allah Ta'ala, Allah melihat lahir batin kita. Tayyib. Ini yang bisa kita hadirkan ketika kita berdiri saat sholat. Dan inilah jamaah yang saya maksud ya. Menghadirkan renungan ketika melakukan gerakan untuk tipe yang kedua setelah kita melakukan gerakan itu sesuai sunnah Nabi SAW. Selanjutnya yang kedua, memahami makna mengangkat tangan ketika takbir. Kenapa kita perlu mengangkat tangan? Ada cerita ya dari Pak Yunahar Ilyas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ada orang Eropa yang masuk Islam. Ya. Kemudian dia kebingungan. Kita kalau sholat itu ngapain? Ya. Ruku, nanti berdiri lagi, terus sujud, nanti duduk, terus tasyahud. Saat tasyahud kita begini. Itu ngapain? Apakah ini itu seperti antena begitu? Yang menghubungkan sinyal dari kamu kepada Tuhan. Kemudian kata beliau, ada dai yang menjelaskan begini. Kamu kalau masuk Islam, apakah mau melaksanakan sholat? Ya mau, karena itu kan perintah dalam Islam. Tapi sholatnya kenapa harus seperti itu? Kalau kamu sholat, apa yang kamu lakukan? Ya begini. Nah seperti itu pula. Begini itu artinya apa? Menyerah. Kayak orang ditodong pistol ya. Angkat tangan dia, menyerah. Nah orang kalau sudah menyerah, suruh angkat tangan, menyerah. Selanjutnya dia disuruh apapun, nurut nggak? Oh nurut. Sudah angkat tangan, menyerah. Nunduk. Jongkok. Tengkurap. Karena kalau enggak, ditembak nanti. Karena dia sudah angkat tangan. Nah sholat juga seperti itu. Kamu sudah angkat tangan, menyerah. Nah sekarang giliran kamu disuruh ngapain, harus nurut. Gitu ya, maka nggak usah dipikirkan. Yaitu cerita dari beliau rahimahullah. Mengangkat tangan dilakukan oleh Nabi SAW ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangkit dari duduk tasyahud awal. Dan terkadang beliau juga mengangkat tangan saat turun sujud. Nanti akan kita bahas itu. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya terkadang setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya setinggi pundak beliau. Idza iftataha as-shalah, ketika beliau mulai salat. Allahu Akbar. Dan Anda melakukan ini dengan merenungkan. Ini sesuai hadis Ibnu Umar. Riwayat Bukhari Muslim. Ya tapi nggak harus ngomong kayak gitu ya. Tapi Anda ingat, ini ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Maka salat kita akan lebih bernilai. Malik Ibnul Huwairits radhiyallahu anhu, beliaulah sahabat yang meriwayatkan hadis wasallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis yang sangat terkenal ya. Sallu kama ra'aitumuni, sallu kama ra'aitumuni usolli. Gitu ya. Apa yang dimaksud muni usolli? Mengucapkan usolli. Kata salah satu tokoh ya. Dan itu plesetan terhadap hadis waliyadzubillah.
Kadang ada orang melakukan plesetan terhadap Al-Quran dan hadis. Ada salah satu tokoh yang dia ngerokok. Dan dia mengatakan begini, siapa bilang rokok itu haram? Allah kan bilang, warka'u ma'ar raki'in. Merokoklah kamu bersama orang-orang yang ngerokok. Warka'u ma'ar raki'in. Subhanallah dari ucapan semacam ini. Warka'u padahal artinya adalah perintah untuk rukuk. Rukuklah kamu ma'ar raki'in bersama orang-orang yang rukuk. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita meniru yang seperti ini. Baik. Kembali ke hadis Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Wa idza raka'a, dan ketika ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta balagha furu'a udhunayhi. Dan ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', hatta balagha, hingga setinggi udhunaihi, kedua daun telinga beliau. Sehingga saat mengangkat tangan, menurut hadis Malik ibn al-Huwairits, mengangkat tangan itu setinggi telinga. Kalau menurut hadis Ibnu Umar, mengangkat tangan setinggi pundak. Dan dua-duanya dibolehkan. Kalau digabung boleh nggak Pak? Nggak boleh ya. Kayak gini jadi satu di pundak, satu di telinga. Nggak boleh. Harus sejajar. Namun boleh bergantian. Sehingga tidak digabung, tapi diamalkan secara apa? Bergantian. Kadang setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Ya. Karena itu pada saat kita mengangkat tangan, tanamkan kepada diri kita bahwa kita sedang melaksanakan dan melestarikan sunnah Nabi SAW. Baik. Sekarang kita akan lihat apa hikmah mengangkat tangan. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hikmah mengangkat kedua tangan ketika sholat. Imam An-Nawawi, ulama madhab Syafi'iyah, yang meninggal tahun 676 Hijriyah, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau dilahirkan di kota Nawa, Suriah. Ahli hadis, ahli fikih, ahli bahasa, salah satu ulama besar madhab Syafi'iyah. Di rentang usia beliau 46 tahun, beliau menghasilkan puluhan karya tulis dan rata-rata menonjol di tengah umat. Allah jadikan beliau sebagai salah satu guru besar umat. Baik, coba Anda perhatikan dalam hadis Riyadhus Shalihin ada di mana-mana. Dalam masalah apa lagi? Dalam hadis yang tipis Arba'in Nawawiyah ada di mana-mana. Fikih Syafi'i, beliau punya banyak kitab fikih Syafi'i yang jadi rujukan. Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Raudhatut Talibin, dan banyak karya beliau yang lainnya. Masya Allah. Saya kalau mengingat Imam Nawawi, usianya pendek, tapi karyanya jadi banyak rujukan. Dan itulah orang yang berprestasi di tengah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya banyak keunggulan. Nah, dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyebutkan beberapa hikmah mengangkat tangan ketika takbir. An-Nawawi menyebutkan beberapa hikmah. Ani Syafi'i annahu shalla bi janbi Muhammad ibn al-Hasan. Diriwayatkan dari Syafi'i bahwasanya beliau pernah salat di samping seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini murid seniornya Abu Hanifah. Farafa'a Syafi'i yadayhi lirruku'i walirraf'i minhu. Imam Syafi'i mengangkat tangan ketika ruku', ketika i'tidal. Faqala lahu Muhammad, maka Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani bertanya kepada Imam Syafi'i, lima rafa'ta yadayka? Kenapa kau mengangkat tanganmu? Faqala Syafi'i, i'dhaman li jalalillahi ta'ala wattiba'an li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam
wa raja'an li thawabillah. Ada 3 alasan. Kenapa aku mengangkat tangan ketika mau rukuk, ketika i'tidal? Untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi mengangkat tangan itu sebagai bentuk pengagungan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dalam beberapa hadis tadi. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian An-Nawawi melanjutkan, wa qala At-Tamimi, kata At-Tamimi min ashabina, termasuk ulama mazhab kami yaitu Syafi'iyah. Dalam kitabnya At-Tahrir Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim yang terkenal juga Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Minan nasi man qala, kata At-Tamimi, ada sebagian orang yang mengatakan raf'ul yadaini ta'abbudun la yu'kalu ma'nahu. Mengangkat kedua tangan adalah bentuk ibadah yang tidak bisa dilogika. Wa minhum man qala, ada juga yang mengatakan huwa isyaratun ila tauhid. Mengangkat kedua tangan adalah isyarat tauhid. Wa qala Al-Muhallab bin Abi Safrah Al-Maliki, dan kata Imam Muhallab, salah satu ulama mazhab Malikiyah, dalam syarah Sahih Bukhari, hikmatur raf'i inda al-ikhram ayyarahu man la yasma'u takbira fayu'lama dukhuluhu fis salati fayuqtada bihi. Hikmah mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram adalah agar bisa dilihat oleh makmum yang enggak dengar imam. Dulu kan enggak pakai pengeras suara. Dan imam itu belum tentu orang yang suaranya kencang. Kadang ada imam yang sudah tua, suaranya lemah. Sehingga dalam satu masjid yang safnya panjang, imam mengucapkan Allahu Akbar, yang dengar paling sejarak misalnya 3-2 meter. Yang kanan kiri yang atau belakang yang gak dengar melihat imam yang angkat tangan. Ini menurut keterangan Al-Muhallab, salah satu ulama mazhab Malikiyah. Imam Nawawi menyebutkan pendapat yang lainnya. Wakila huwa istislam wangkiyadun wa kana al-asiru, ini yang tadi disinggung oleh Ustadz Yunahar ya. Wa kana al-asiru idza ghalaba madda yadayhi alamatun listislamihi. Bahwasanya mengangkat tangan adalah istislam, tanda bahwasanya dia itu pasrah dan tunduk, tanda dia itu menyerah. Wa kana al-asir, dan namanya tawanan, ketika dia kalah, idza guliba madda yadahi, dia akan mengangkat kedua tangannya. Ya, sebagai penanda kalau dia itu mengalah, dia pasrah. Wakila, ada yang mengatakan huwa isyaratun ila tarhi umurid dunya wal iqbal bikulliyatihi ala salatihi. Ini merupakan isyarat kalau dia melepaskan seluruh perkara dunia. Allahu Akbar, dia lepaskan seluruh perkara dunia. Wal iqbal, kemudian dia menghadap keseluruhan dirinya. Dia siap menghadapkan keseluruhan dirinya ala salatihi, untuk mengerjakan salat. Ya, sehingga seperti orang yang udah saya enggak tahu. Ya? Maksudnya apa ini? Dia lepas karena dia bilang saya enggak tahu, itu bukan urusan saya. Dan itu pakai isyarat tangan. Saya enggak tahu, itu bukan urusan saya. Ini keliru, Pak. Harusnya dibuka, bukan digenggam. Sehingga melepas sesuatu itu digambarkan dengan melebarkan telapak tangan. Ya. Dan jika kita hitung, dalam penjelasan beliau, An-Nawawi menyebutkan 8 hikmah dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan ketika takbir-takbir yang lain. Semoga dengan memahami ini kita semakin semangat dalam mengamalkan sunnah ini. Coba kita sebutkan ulang ya, ada 8. Pertama dari pernyataan Imam Syafi'i, mengagungkan Allah Ta'ala. Ijlalan, i'zaman li jalalillah, mengagungkan Allah.
Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah. Ini dari keterangan Syafi'i. Yang kedua, dari keterangan At-Tamimi. Ada sebagian orang yang mengatakan ini ta'abbud. Ya murni ibadah. Gak usah dilogika. Kemudian ada juga yang mengatakan isyarat tauhid. Ini sebagai isyarat tauhid. Keterangan Ibnul Muhallab, hikmahnya adalah agar yang gak dengar suara imam bisa lihat imam sudah takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Yang keenam. Kemudian dari keterangan An-Nawawi yang lainnya, ini sebagai bentuk pasrah kepada Allah. Sebagaimana tawanan yang pasrah diangkat tangan. Dan yang ke-8 adalah isyarat saya lepaskan seluruh urusan dunia untuk siap menghadap dalam kegiatan salat. 8 hikmah yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah terkait hikmah mengangkat kedua tangan pada saat kita melaksanakan salat. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan masih ada beberapa gerakan-gerakan yang lain yang belum kita baca tentang bagaimana perenungannya. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk melaksanakan salat sesuai sunnah yang penuh dengan hikmah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustaz, mengenai pikiran yang saya buat, apakah boleh kita membayangkan bisa pada saat sholat untuk menimbulkan rasa sakit kepada Allah? Terus yang kedua, mohon maaf bisa diulang, boleh membayangkan apa tadi? apakah boleh kita membayangkan neraka? Membayangkan neraka. Ya, pada saat kita sholat merasa takut, atau apakah boleh kita membayangkan Allah itu berada di dekat kita, di atas kita di sana pada saat kita sholat. Terus yang kedua, bolehkah kita membaca surah-surah hafalan kita pada saat kita sholat dengan suara agak keras, tapi di kamar sendiri, kita tuh di kamar sendiri ada anak tapi sedang tidur. Apakah boleh Ustaz pada saat sholat sunnah ataupun sholat fardu? Membaca hafalan berarti murojaah ya? Hafalan. Murojaah ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Dan kurang biasa kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah boleh kita sholat sambil membayangkan neraka? Jika Anda membaca ayat-ayat tentang neraka, lalu membayangkan neraka, berarti respon terhadap apa yang kita baca. Dan itu bagian dari khusyuk. Sehingga misalnya kita membaca surat Al-A'la. Di bagian akhir ada kalimat gimana? Allah akan memberikan azab yang besar. Lalu kita teringat neraka. Atau kita membaca surat yang berisi tentang cerita hari kiamat. Ya. Misalnya kita membaca surat Al-Infitar. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Atau surat At-Takwir, Idzas syamsu kuwirat. Atau surat Al-Insyiqaq, Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat lirabbiha wa huqqat. Atau surat Zalzalah, Idzal zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Atau surat Al-Waqi'ah,
Lalu kita membayangkan kondisi ngerinya kiamat. Kemudian kita nangis. Insya Allah itu termasuk bagian dari khusyuk. Sehingga membayangkan di situ kita lakukan sesuai dengan posisi apa yang kita baca. Nah, tapi kalau misalnya kita sedang membaca ayat tentang apa misalnya, tentang hukum tertentu, ayat riba misalnya, bisa juga ini kaitannya dengan hukuman ya. Atau ayat tentang sholat, ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi Anda membayangkan neraka, ya nggak nyambung. Sehingga malah kita tidak sedang membayangkan apa yang kita baca. Nah, sehingga membayangkan neraka sesuai dengan posisinya. Ada seorang ulama ya, atau beliau termasuk orang soleh ahli ibadah, yang beliau digelari sebagai qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Quran. Kok bisa? Jadi beliau ini orang baka, gampang nangis, gampang terenyuh ketika mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang surga dan neraka. Dan itu sudah dikenal oleh masyarakat. Sampai ketika beliau sholat, imamnya itu memperhatikan, ada nggak orang ini ketika sholat jamaah? Kalau ada, maka imam akan membaca ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, yang tidak menyinggung surga dan neraka. Tapi kalau nggak ada, imam akan membaca ayat-ayat tentang surga dan neraka. Kemudian suatu ketika sang imam melihat ke arah makmum, memperhatikan kayaknya nggak ada orang ini. Akhirnya sang imam membaca surat yang berisi tentang surga dan neraka. Tiba-tiba di belakang terdengar suara tangisan. Tangisan yang sangat tangisan sengguk-sengguk. Akhirnya selesai sholat orang ini pingsan. Terus tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Makanya dikasih gelar qatilul Quran. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Kita membayangkan akhirat, kita membayangkan surga dan neraka sesuai dengan tema ayat yang kita baca. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mengulang bacaan atau murajaah, mengulang hafalan dalam sholat? Jawabannya boleh. Karena membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang kita hafal, waqra' ma tayassara laka minal Quran, pesan Nabi SAW, baca ayat Al-Quran yang sudah kau hafal. Dan termasuk di antara bagian itu adalah kita mengulang hafalan kita. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Semoga Allah menjadikan Ustaz baru. Amin walaka bimithlin. Ini Ustaz, gimana hukumnya kalau bersedekah atau berinfak untuk niatnya untuk hati, agar hati ini bisa khusyuk. Boleh apa enggak Ustaz? Baik. Penjelasan syukur Allah khairan. Bolehkah kita bersedekah dengan niat agar sholat itu bisa khusyuk? Kita berharap agar bisa beribadah dengan baik dengan melakukan ibadah pengantar sebelumnya. Itu diperbolehkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sediakan semua sholat wajib itu ada qobliyahnya. Baik bentuknya qobliyah yang berkaitan dengan sholat itu atau qobliyah yang berkaitan dengan kegiatan sebelum sholat. Semua sholat wajib ada. Ada qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib. Isya bagaimana? Isya ada sholat antara dua adzan dan iqamah. Sholat ketika masuk masjid, tahiyatul masjid. Sholat ba'diyah wudhu sebelum melaksanakan sholat isya. Sehingga semua sholat 5 waktu boleh melakukan qobliyah.
Tapi kalau ba'diyah kan ada yang enggak. Subuh nggak ada ba'diyahnya, asar nggak ada ba'diyahnya. Tayyib. Tujuannya apa? Melakukan ibadah dan sebelumnya sudah ada muqaddimah ibadah sebelumnya. Itu menjadi salah satu faktor pendorong agar ibadah kita yang utama ini menjadi semakin sempurna. Baik. Dulu Allah perintahkan agar orang yang mau menghadap Nabi SAW untuk bersedekah. Ya. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau bermunajat dengan Nabi, maksudnya adalah konsultasi menghadap Rasulullah SAW, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka dahului sebelum kalian bertemu Nabi SAW, dahului dengan sedekah. Akhirnya orang kalau mau ketemu Nabi SAW, dia harus punya modal dulu. Sedekah dulu baru ketemu Rasulullah SAW. Bukan sedekah kepada Nabi. Nabi SAW nggak boleh menerima sedekah. Tapi dia sedekah kepada fakir miskin. Kemudian ayat itu dinasakh, dihapus dengan lanjutan ayat. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Apakah kalian merasa keberatan ketika mau ketemu Nabi SAW harus didahului dengan sedekah? Dan karena faktor itu, kemudian aturan itu tidak diberlakukan. Kata Ali bin Abi Thalib, karena antara perintah sedekah dengan ayat nasakhnya yang menjadi penghapusnya itu pendek waktunya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada orang yang mengamalkan ayat ini kecuali aku. Beliau langsung sedekah antara setengah atau 1 dinar gitu, karena mau ketemu Nabi SAW. Setelah itu turun firman Allah yang menghapus tadi. Sehingga untuk menghadap Rasul SAW didahului dengan sedekah, ada sebagian ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sebelum Jumatan itu selalu didahului dengan sedekah. Beli makanan kasih orang. Atau ngasih duit ke orang. Dan kata beliau, jika Allah perintahkan orang sebelum menghadap Allah, sebelum menghadap Rasulullah SAW untuk sedekah, meskipun ini sudah dihapus, maka kalau kita mau menghadap Allah, kita sedekah dulu. Sehingga nggak jadi masalah Anda misalnya bersedekah dengan niat agar nanti ketika sholat bisa semakin khusyuk. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi mengapa banyak orang yang sholat masih sering berbuat maksiat? Masya Allah. Kita meyakini ini karena ini ada dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Coba kita bukakan ayatnya ya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang untuk berbuat al-fahsya wal munkar. Ada di surat apa? Inna salata tanha 'anil fahsya. Saya belum menemukan. Al-Ankabut ayat 45. Baik. Ada di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ankabut ayat 45. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat melarang seseorang untuk berbuat keji dan mungkar dan merupakan zikrullah akbar yang terbesar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Lalu apa makna dari ayat ini? Padahal kita tahu banyak orang yang sholat tapi rajin berbuat maksiat. Banyak orang yang sholat
tapi masih rajin berbuat maksiat setelah sholat. Pertama, kita perlu meyakini ayat ini pasti benar. Tidak mungkin salah. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah Azza wa Jalla, firman Allah Ta'ala. Sehingga nggak mungkin ayat ini salah. Ayat ini pasti benar. Itu firman Allah. Baik. Tapi ketika kita tidak paham maknanya, jangan sampai kita menyudutkan itu ayat. Wah, ini pasti nggak benar. Realitanya, banyak orang yang sholat, tapi setelah sholat dia masih berbuat maksiat. Wah, ini tidak sesuai dengan realita. Oh, nanti dulu. Jangan komentar kayak gitu dulu. Mungkin Anda nggak paham tentang tafsirnya. Nah, Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya menjelaskan ada 3 makna dari kalimat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makna itu ada 3 ya. Makna sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat mencegah kemungkaran. Gini aja ya. Sebenarnya kalimat yang lebih tepatnya sih bukan mencegah. Tanha itu artinya melarang. Tanha artinya melarang. Sholat melarang orang untuk berbuat mungkar. Ada 3 makna kata Ibnu Ashur. Makna yang pertama adalah dilihat dari kegiatan sholat itu sendiri. Dilihat dari kegiatan sholat itu sendiri. Makna yang kedua adalah status sholat. Makna yang ketiga adalah pengaruh pasca sholat. Makna yang pertama, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya adalah dilihat dari kegiatan sholat. Saat orang sedang sholat, apakah dia sedang maksiat? Iya atau tidak? Tidak. Kan tidak mungkin, dia sedang sholat kok sedang melakukan maksiat. Ada nggak orang yang sholat, tapi di saat yang sama dia berzina? Tidak mungkin, dia sedang sholat kok berzina. Ada nggak orang yang sholat, tapi di saat yang sama dia menggunjing orang? Oh tidak, dia sedang sholat kok malah ngobrol sama temennya. Kayak baru tuku wedus. Wedusnya meteng. Durung bayar. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ada nggak orang yang sholat sambil sholat dia ngereningi orang lain? Tidak ada. Ketika orang sedang berkegiatan sholat, di saat dia sedang sholat, dia nggak melakukan maksiat. Sehingga kegiatan sholat itu melarang orang untuk berbuat maksiat. Satu contoh misalnya. Ada orang sedang main sepak bola, gitu ya. Kemudian supporter banyak sekali di situ. Terdengar azan. Andai kan mereka semuanya itu nurut pada azan. Oh azan, kita berhenti sejenak sholat. Sholat jamaah semuanya. Padahal di saat mereka sedang rame-rame tadi ada yang teriak-teriak. Mungkin ada yang sedang ciwit-ciwitan dengan temannya. Di saat sholat, mereka terhenti melakukan keramaian itu ibadah kepada Allah. Ya. Masih lagi mojok. Di mana? Masjid kampus. Terdengar azan. Terus ngapain? Ya, takmir kan persiapan. Dia pasti akan malu. Kalau terdengar azan, kemudian sholat dimulai, dia tetap mojok. Malu kan dia? Pasti yang putra langsung ke tempat wudhu putra, yang putri ke tempat wudhu putri. Terus mereka sholat. Dengan sholatnya, pacaran masih berlangsung nggak? Berlangsung nggak pacarannya? Tidak, terhenti sejenak dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu mencegah dia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Baik. Sehingga kegiatan sholat itu sendiri adalah kegiatan yang sedang beribadah kepada Allah
sehingga dia terhalangi untuk berbuat maksiat. Dan ada keterangan dari Syekhul Islam. Saya ada catatan tentang itu ya, saya carikan. Nah, Syekhul Islam pernah mengatakan, ini kita. Nafsu fi'li ta'ati yatadammanu tarkal ma'asi. Melakukan ketaatan itu sendiri berisi meninggalkan maksiat. Wa nafsu tarkil ma'asi yatadammanu fi'lat ta'at. Dan orang yang meninggalkan perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat, itu berisi perbuatan ketaatan. Sehingga orang yang melakukan ketaatan, di saat yang sama, dia meninggalkan maksiat. Makanya kegiatan ibadah itu menyebabkan orang meninggalkan apa? Maksiat. Jika memang itu betul-betul ibadah ya. Yang kedua, status sholat itu sendiri. Coba perhatikan kalimatnya. Innas salata tanha. Sesungguhnya salat itu melarang. Ibnu Ashur ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, Allah tidak mengatakan salat itu menghalangi. Tapi yang Allah katakan adalah salat itu melarang. Dan itu dua hal yang beda. Melarang itu belum tentu apa? Menghalangi. Sama atau beda? Beda ya. Ibu melarang anaknya main PS. Tapi bisa jadi sang anak tetap main PS. Di saat bapak datang, HP diambil. Main game, bukan main PS ya. Di saat bapak datang, ibu melarang anaknya main game. Tapi anaknya main game. Bapaknya datang, gamenya diambil. HP-nya diambil, bukan gamenya diambil. HP-nya diambil. Sudah? Mana mencegah, mana melarang? Ibu melarang. Tapi bapak mencegah. Paham ya? Baik. Kata beliau, yang Allah firmankan, innas salata tanha. Salat itu melarang. Karena dalam isi salat, hamba itu bermunajat. Membaca Fatihah, membaca surat-surat dalam Al-Quran. Yang isinya adalah mau'idhah hasanah, yang isinya hikmah, yang isinya ini. Kemudian dia baca zikir, dia beristighfar, dia memuji Allah. Yang itu semuanya menunjukkan bahwasanya posisi ibadah sholat itu seperti seorang ustadz yang sedang memberikan tausiah. Posisi sholat itu. Sehingga andaikan sholat itu diwujudkan dalam bentuk makhluk, yang dia bisa bicara, maka dia itu berwujud seperti seorang tokoh yang memberikan tausiah. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Itu status sholat. Cuman masalahnya orang ini apakah nanti mau nurut terhadap nasihat sholatnya ataukah tidak, itu urusan belakangan. Paham ya? Saya kasih permisalan. Sang ustadz itu melarang kaumnya, melarang masyarakat, bukan kaumnya. Sang ustadz melarang masyarakatnya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apakah kalimat ini menunjukkan bahwasanya selama ustadz ada di tengah mereka, perbuatan keji dan mungkar tidak terjadi? Oh enggak, masih banyak orang yang berbuat maksiat. Tapi sang ustadz tetap berstatus sebagai sang pemberi larangan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Sehingga ini berbicara status. Salat itu statusnya mencegah orang, melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar. Baik. Meskipun bisa jadi pelakunya kadang nggak nurut. Nah, pelakunya kalau nggak nurut bukan berarti status salat itu menjadi gagal sebagai pencegah atau sebagai pelarang perbuatan keji dan mungkar. Lihat itu, masyarakatmu, mereka rajin berbuat maksiat, rajin berbuat dosa. Status ustadzmu dilengsarkan. Gitu enggak? Tidak.
Beliau tetap menjadi seorang da'i yang mengingatkan masyarakat untuk menghindari maksiat, melakukan ketaatan, meskipun masyarakatnya nggak mau nurut. Apakah kemudian ketika masyarakatnya nggak mau nurut terus status sang da'i ini jadi hilang? Tidak. Ada nabi yang dia nggak punya pengikut. Ada nabi yang pengikutnya cuma 3 orang atau lebih. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Nabi Muhammad SAW pernah melihat kejadian. Beliau diperlihatkan oleh Allah seluruh manusia dari awal sampai akhir. Lalu beliau mengatakan, ada nabi wa ma'ahur rahat. Ada nabi yang cuma membawa beberapa orang. Rahatun itu kurang dari 9. Atau antara 3 sampai 9. Kurang dari 10. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada nabi yang cuma membawa 1 pengikut atau 2 pengikut. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak membawa seorang pun pengikut. Apakah kemudian ketika kaumnya sama sekali tidak mengikuti nabi ini, maka status sang nabi itu menjadi gugur? Jawabannya tidak gugur. Dia tetap berstatus sebagai apa? Nabi. Sehingga sholat tetap berstatus sebagai pencegah atau pelarang. Nanti kalau saya sebut pencegah, maknanya jadi berbeda ya. Sholat tetap berstatus sebagai tanha, kegiatan yang melarang orang untuk berbuat keji dan maksiat. Meskipun bisa jadi pelakunya tidak mematuhi sholat. Paham ya? Alhamdulillah. Makna yang ketiga. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat melarang seseorang untuk berbuat keji dan mungkar. Adalah berbicara tentang pengaruh setelah salat. Bahwasanya orang yang salat maka nanti akan memberikan pengaruh. Salatnya akan memperbaiki kepribadiannya, memperbaiki perbuatannya. Tapi ada tapinya. Apa tapinya, Pak? Salat itu adalah salat yang sempurna. Memenuhi setiap rukun, syarat, wajib. Dan ruh salat dihadirkan. Dia khusyuk, dia fokus. Bukan sembarangan, sunnah-sunnahnya dilakukan. Sehingga ketika salatnya sempurna, maka orangnya akan kemudian terpengaruh dengan salat itu. Lalu dia bisa menghindari perbuatan maksiat, menghindari perbuatan haram. Ya. Itu berbicara tentang pengaruh sholat. Cuman kebanyakan orang ketika sholat ya asal-asalan, sehingga saat dia melakukan sholat, ya pasca sholat ternyata sholatnya tidak memberikan pengaruh sama sekali, karena sholatnya adalah sholat yang tidak maksimal. Dan saya kira tafsir yang ketiga ini yang paling banyak dibawakan oleh para da'i, para ustadz di Indonesia ketika ditanya tentang makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ada 2 tafsir, 1 dan 2 ini yang barangkali penting untuk kita sebutkan juga, bahwasanya makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu adalah kegiatan sholat sendiri. Ada ibu-ibu masuk masjid nggak pakai jilbab, kemudian pakaiannya misalnya sampai lengan, bawahannya pakai rok setengah betis, bahkan kadang ada yang pakai celana di atas lutut. Tatkala dia sholat, ngapain dia? Apakah kaosnya dibuka? Celananya dilepas? Tidak. Dia makin menutupi pakai mukena dia. Dia tutupi kepalanya, dia tutupi tangannya, dia tutupi kakinya saat sholat. Sehingga dia membuka aurat di luar sholat, begitu sholat dia nutup aurat. Maka sholatnya apa? Melarang dia berbuat maksiat. Yang kedua adalah status sholatnya. Sholat itu isinya mau'idhah. Sehingga kalau dia diwujudkan sebagai makhluk, maka dia pemberi nasihat. Cuman ada yang mau ngikuti, ada yang enggak. Ya. Sehingga banyak begitu selesai sholat Id, mukna dilepas, terus apa lagi? Ya, kembali membuka aurat.
Berarti dia nggak nurut dengan sholatnya. Andaikan dia nurut, dia akan bawa muknanya pulang ke rumah dalam posisi tetap dipakai agar dia menutupi auratnya. Cuman banyak jamaah putri yang kadang nggak mau seperti itu, sehingga sholatnya tidak memberikan pengaruh. Bisa jadi dia ketika sholat Id, pikirannya melayang kemana-mana, gerakannya tidak sempurna, sunnah-sunnahnya tidak dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.